Baik saudara-saudara, mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka ketika hari Yesus berdiri di pantai, bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan. Itulah ketika kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, tema kita dalam ibadah minggu ini, ibadah minggu Paskah yang kedua adalah di mana Yesus ada, di situ ada keajaiban. Di mana Yesus ada, di situ ada keajaiban. 2 hari yang lalu kami mengunjungi seorang ibu yang berulang tahun, keluarga yang kami kenal dengan baik. Lalu setelah kami sampai di rumah, berbicara sejenak, dan dia kemudian mengutarakan bagaimana pengalaman pahitnya sejak bulan Desember kemarin. Dia bilang, "Pak, kami bulan Desember itu tanggal 25 tidak ada beras. Tapi saya bilang sama suami dengan anak-anak saya, mari kita merayakan Natal tanpa apa-apa." Jadi mereka terus yakin bahwa kesulitan ini akan bisa dilewati. Jadi saya senang dengan istilah dia ya.
saya yakin dengan kesulitan, saya yakin bahwa kita bisa melewati kesulitan. Hidup ini ada dua aspek, yang satu realita, yang satu harapan. Di mana harapan nanti kita akan mengalami sesuatu yang baik. Kalau cuma realitas yang kita hadapi, ini wajah dan tumangin paliu kita. Kalau cuma menghadapi, kalau kita hanya percaya bahwa hidup ini hanya menghadapi realitas, kita akan menangis, sedih. Sebab apa? Ya seperti ibu tadi, tidak ada beras. Ya, tapi dia yakin Tuhan akan membimbing mereka untuk melewati situasi ini. Saudara-saudara, kelebihan orang Kristen adalah dia hidup dalam realitas, tapi juga dia punya pengharapan yang kuat. Ada amin? Ya, pengharapan adalah sau yang kuat bagi jiwa kita untuk berlabuh sampai kepada tabir, di mana Yesus Kristus sudah menjadi imam besar, sehingga kita punya keberanian penuh untuk menghadapi apapun. Jadi kalau misalnya kita hidup baru ada masalah sedikit udah mengeluh, apalagi mau bunuh diri, oh jangan. Ya, perasaan bunuh diri itu, saya kemarin berdiskusi dengan seorang ibu yang lain yang punya penderitaan betul-betul membuat dia sampai di titik nadir terendah. Dia bilang, Pak, ya, dia tadinya dari sebelah masuk. Saya lihat selama ini dia semangat sekali, tapi dia punya penyakit dan itu membuat dia menderita lama. Dia bilang begini, Pak, kemarin saya sempat dalam titik kegoyahan, saya benar-benar rapuh. Sampai saya bilang sama suami saya, ayo kita ke Lampung, kita pergi menemui ibu. Jadi mereka mau naik kapal feri menemui ibunya ada di Lampung. Tapi rencana dia bukan menemui ibunya. Saking sakitnya, penderitaannya, dia bilang, saya sudah punya rencana. Benar-benar dia punya rencana. Dia bilang, saya waktu itu kalau sudah di tengah laut, saya akan diam-diam naik ke atas dek dan saya akan terjun. Biar saya mati tenggelam. Wah, saya bilang, ibu, saya sudah pernah tenggelam. Itu saya merasa sudah mati. Karena dulu saya masih SD, saya pernah cerita ya. Saya tenggelam. Ya, kalau di Tentena itu ada babalawa, di situ kita selalu salto-salto kalau air turun. Dari tempat yang tinggi itu kita lompat, ya. Tapi waktu saya masih kecil, saya belum bisa berenang. Lalu saya berjalan di sisir pantai. Kemudian tanpa sadar saya menginjak satu tebing danau di mana itu dalam sekali. Saya hanyut. Lalu kemudian saya berusaha tapi saya tidak bisa berenang. Teman saya tidak bisa juga menolong saya karena dia tidak bisa teman. Lalu kemudian saya menghirup air itu sampai ke hidung-hidung sampai ke atas, tiba-tiba gelap. Ya, tiba-tiba gelap. Jadi kalau ada yang mau bunuh diri, mau terjun di laut atau di sungai, saya bilang memang setengah mati itu. Kita orang tahan napas tapi tidak udara, akhirnya tak hirup. Sudah langsung gelap saya rasa. Tiba-tiba saya sadar sudah di atas rumput. Rupanya ada bapak, saya ingat betul itu bapak, kami panggil Om Kiang. Dia lihat teman saya teriak-teriak, dia lari dari jauh, dia lompat langsung dia angkat saya, langsung dia balik, dia pegang kaki saya, dia balik, dia tonto dia guncang-guncang supaya airnya keluar, lalu keluar baru saya sadar. Wah, puji Tuhan saya sembuh. Jadi saya bilang, ibu saya sudah pernah merasa hampir mati, ya, karena kemasukan air. Ibu tidak takut? Tidak, pokoknya saya waktu itu sudah nekat, saya mau mati. Tapi apa yang terjadi? Malam hari dia bermimpi, Tuhan menjumpai dia dan mengatakan, saya akan menyembuhkanmu. Tenanglah, saya akan menyembuhkanmu. Dan perlahan-lahan setelah dia mimpi itu, penyakitnya pulih sampai hari ini. Jadi saudara-saudara, sebenarnya topik hari ini dengan cerita tadi mau menunjukkan di mana Yesus ada, di situ ada keajaiban. Ya, di mana Yesus ada, di situ ada keajaiban. Tapi saya ingin bercerita dulu tentang ibu yang tadi. Realitas susah tapi dia punya harapan. Bukan cuma itu, kemarin dia panik pada awal Maret. Anaknya itu kuliah, dapat beasiswa di sebuah universitas terkenal. Mereka bukan keluarga yang mampu, tapi anaknya dapat beasiswa. Lalu kuliah di situ. Rupanya di semester 5 dan 6 anak ini magang. Tapi institusi yang memberi beasiswa mengatakan selama magang kami tidak tanggung itu. Jadi ibu harus bayar. Wah, itu belasan juta.
Dia panik saudara-saudara. Oh, dia betul-betul bergumul. Itu waktunya sangat singkat. Tetapi dia terus berusaha. Dia berjuang, dia berusaha. Lalu kemudian dia dapatkan jalan. Memang ada sebagian yang dia pinjam, tapi yang lain dapat jalan. Dan dia bilang kepada kami pada waktu kami berkunjung kemarin, dia bilang begini, Pak, itu bagi saya ajaib. Itu keajaiban bagi saya, karena kalau hal-hal ini biasanya kami urus tidak bisa kami peroleh, tidak bisa tembus. Tapi kemarin kayak Tuhan buka ini itu, lalu kemudian dapat kami bayar. Makanya sampai hari ini saya kagum, Pak. Walaupun hidup kami masih susah, saya kagum. Itu Tuhan ajaib. Jadi saya pikir tema hari ini saya bawa cerita itu. Di mana Yesus ada, di situ ada keajaiban. Ada amin. Jadi jangan dulu menyerah ya. Pandemi masih susah ya. Tiap hari kita membahas pandemi COVID-19. Ya, mungkin ada juga yang mengalami kesusahan sampai sekarang ya. Jadi jangan menyerah. Kita punya pengharapan. Ya, pengharapan itu sau yang kuat, yang akan membawa kita ke suatu labuhan di mana damai sejahtera Allah akan dinyatakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kita harus bersyukur ya tentang kehidupan kita, tentang iman kita, tentang hidup kita yang kita jalani dalam suatu perspektif yang baru. Karena Yesus memberikan suatu jalan yang baru, arah yang baru, perspektif yang baru, apalagi kemarin kita baru Paskah. Jadi Paskah mau menunjukkan bahwa tidak ada penghalang yang paten yang tidak bisa kita lewati, sebab semua hal yang seperti itu sudah diterobos oleh Yesus. Bahkan maut sekalipun sebagai deadlock, jalan buntu paling nyata dalam hidup manusia, diterobos oleh Yesus sehingga dia bangkit. Jadi kita punya pengharapan yang luar biasa di sini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menampakkan diri untuk ketiga kalinya. Itu di ayat yang terakhir. Baru disimpulkan, itulah penampakan Yesus yang ketiga kali kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di tepi atau di pantai Danau Tiberias. Di situ ada siapa tadi dikatakan? Ada Simon Petrus, ada Thomas yang disebut Didimus, ada Nathanael dari Kana yang di Galilea, ada anak-anak Zebedeus. Anak-anak Zebedeus itu biasanya ditulis di Alkitab adalah Yohanes dan Yakobus. Lalu kemudian ada dua orang murid yang lain lagi. Nah, kemudian di antara mereka ada yang mau pergi menangkap ikan, yaitu Petrus. Saya mau menangkap ikan. Murid-murid yang lain mengatakan kami ikut. Saudara-saudara, begini situasinya, saya ceritakan sedikit. Setelah Yesus mati, disalib lalu kemudian dikubur, lalu kemudian mereka mengalami semacam kegalauan yang akut. Mereka selama ini bersama-sama dengan Yesus dengan pengharapan Yesus yang melakukan mujizat-mujizat adalah sosok yang patut mereka ikuti. Mereka punya harapan besar bahwa bersama Yesus akan ada sesuatu yang luar biasa yang akan mereka jalani. Kok mati? Kok disalib? Kok dikubur? Mereka mengalami penciutan pengharapan yang luar biasa. Sehingga kemudian mereka merasa kosong. Lalu kembali ke rumahnya, bahkan kembali ke kegiatan sehari-hari. Maka itu mereka dalam keadaan yang galau yang saya sebutkan tadi, kegalauan yang luar biasa. Lalu melakukan aktivitas lama, yaitu pergi menangkap ikan. Petrus mengatakan, saya mau menangkap ikan. Mereka bilang, aku ikut. Semalam-malaman mereka menangkap ikan, Yesus kemudian datang. Di pantai dia bertanya kepada mereka, anak-anakku, adakah lauk pauk di antara kamu? Mereka mengatakan, tidak. Kami belum mendapatkan seekor ikan pun. Lalu Yesus mengatakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu. Mereka menebarkan jala dan apa yang terjadi? Mereka menangkap ikan sangat banyak. Lalu Yohanes yang disebut murid yang dikasihi Tuhan melihat, ini bukan orang lain. Saya tahu, ini Yesus. Dia mengatakan kepada teman-temannya, itu Tuhan. Maka segera Petrus yang menyadari bahwa itu Tuhan memakai bajunya lalu menjumpai Yesus, saudara-saudara. Kemudian Yesus sudah mempersiapkan panggangan, lalu kemudian memanggang ikan, dan ketika prosesi memanggang ikan, lalu kemudian mengambil roti, mereka makin yakin itu Tuhan Yesus yang selama ini melakukan hal yang sama. Lalu kemudian mereka diam, mereka bersyukur kembali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dikatakan di sini tidak ada yang berbicara satupun karena mereka tahu itu Yesus. Ya,
itu Yesus. Lalu kemudian mereka menikmati makan pagi. Ya, disebut di sini siang karena memang sudah matahari sudah merekah. Jadi gambarannya adalah siang, tapi sebenarnya kondisinya masih pagi. Saudara-saudara, dari uraian ini ada beberapa hal yang harus kita ambil. Yang pertama, jika Yesus ada di dekat kita, maka kita akan mengalami perubahan yang besar. Ya, akan ada perubahan yang besar. Jadi, setiap hidup kita, ketika kita berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu, atau kita mengaku kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan bersama-sama dengan Dia. Jadi usahakanlah di mana Yesus ada, kita ada di situ. Dan kalau kita ada di mana-mana, undanglah Yesus supaya ada di situ. Yesus ada di mana-mana. Ya, kemarin si Mama El menjelaskan kepada El mengenai Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa pertanyaannya, tapi Mama El menjelaskan begini kepada El. Tuhan Yesus itu ada di mana-mana, El. Ada di muka, ada di dalam, ada di sana, ada di situ. Lalu El dengan polos bertanya, kalau begitu Tuhan Yesus banyak dong, Bunda. Ya kan? Pertanyaan yang polos. Lalu kemudian bundanya mengatakan tidak, Tuhan Yesus satu tapi Dia bisa hadir di mana-mana. Itu luar biasa ya. Jadi bukan kayak orang pacaran begitu ya. Bukan kayak orang pacaran ya, saya. Kalau orang pacaran, apalagi kalau sudah cinta ya, lagi-lagi kalau bilang cinta ini luar biasa. Saya tidur, engkau ada di sini, begitu kan? Saya lihat di pintu, kamu ada di situ. Saya lihat di loteng, wajahmu ada di sana. Wah, luar biasa. Saya minum kopi, wajahmu tampak di situ. Sampai saya enggak berani minum kopi. Oh, luar biasa, gitu kan? Sampai tikus lewat, wajahmu ada di situ. Tikus pergi, kau seperti tikus yang berlalu. Wah, bayangkan sampai pacarnya dibilang tikus. Ya, itu karena kasmaran. Tapi habis kasmaran tidak ada lagi dia di mana-mana. Begitu kan? Tapi Yesus ada di mana-mana. Dia hadir di mana-mana. Dan jika Dia ada di sini, ada di tempat kita, ada di rumah kita, Dia akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mujizat Tuhan akan terjadi. Makanya ada cerita mengenai tindakan mujizat Yesus yang pertama, yaitu di mana? Di acara pernikahan di mana? Di Kana. Waktu itu anggur habis. Lalu kemudian Maria ibu Yesus melihat ada masalah itu, tetapi dia kemudian mengatakan, tetapi kemudian ketika dia mengatakan kepada Yesus untuk mengatasi soal itu, Yesus mengatakan, ibu, belum waktunya. Tapi ibu Maria yakin. Dia bilang kepada pelayan-pelayan, siapkan tempayan-tempayan, isi penuh dengan air. Tidak mungkin dia tidak akan bertindak, tidak mungkin. Setelah terisi semuanya, maka apa yang lakukan Yesus? Memberkati tempayan-tempayan itu. Dan air biasa menjadi anggur. Makanya waktu Yesus kuliah dulu, nilai fisikanya, nilai IPA-nya tinggi. Ya kan? 10. Ya kan? Nilai olahraganya 4. Karena disuruh dia berenang, dia lari di atas air, jalan di atas air maksudnya. Ya kan? Dibilang, siapa yang menciptakan dunia ini? Bapakku yang di sorga. Wah, guru bilang, mana bapakmu yang menciptakan dunia ini? Ya kan? Ketika IPA, ya kan? Dia lalu membuat air menjadi anggur. 10 dia dapat ya. 10 dia dapat. Itu cerita kalau dia kuliah, ya kan? Saudara-saudara, di mana Yesus ada keajaiban. Makanya pesta selamat dari masalah. Tuhan pesta kaget. Yang tadinya anggur sudah habis, kok bisa ada yang luar biasa. Orang-orang juga mengatakan begini, kamu ini aneh, lain. Biasanya orang menyuguhkan anggur yang baik dulu, ya kan? Baru yang asam belakangan. Ini malah yang makin manis kamu tunjukkan di bagian akhir. Padahal Yesus yang melakukan. Jadi saudara-saudara, di mana Yesus ada, di situ ada pertolongan, karenanya undang Dia setiap hari. Di tengah masalah, di tengah pergumulan, di tengah harapan-harapan, Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita. Makanya orang Kristen itu kalau bangun pagi harus bersyukur. Saya kalau datang di Cikini ini saya bilang memang ya, datang di Cikini ini saya rasa ajaib. Makanya kalau saya datang di sini kayak excited. Saya kayak apa ya? Ada rasa gentar, tapi puji Tuhan, pesonanya luar biasa. Karena apa? Saya sudah pernah cerita berkali-kali, tapi nggak apa-apa. Dalam kaitan dengan tema ini saya cerita lagi.
Dulu waktu GKST Gloria sudah diresmikan pada tanggal 20 Oktober 2018, lalu kita berbicara soal tempat. Ya, tim kerja dan kemudian orang-orang tua waktu itu mulai kumpul di El Safan dan membicarakan. Target kita waktu itu Aula El Safan, tapi kemudian Pak Ritson bilang, aduh mohon maaf bukannya tidak kasih, kami sudah punya kesepakatan dengan masyarakat, ini tidak akan dijadikan tempat kebaktian. Nah, makanya masalah waktu mereka buat kebaktian untuk anak-anak El Safan, musiknya kedengaran, itu diprotes warga. Akhirnya dia datang meminta maaf, itu bukan gereja tapi hanya semacam doa buat anak-anak. Cuma kan mereka suka main musik. Oleh sebab itu Aula El Safan Budian ya, dipasangin apa? Kedap suara begitu ya. Karpet kedap suara. Harganya berapa? 250 juta. 250 juta dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada anak-anak. Kita lalu kemudian berpikir, waduh di mana lagi? Saya hubungi STT Jakarta, sudah ada yang pakai dan juga memang budgetnya tidak cukup kalau kita di situ. Ya, lalu saya berpikir Cikini, rumah sakit Cikini. Ya, tapi kita tidak punya akses. Kita tidak punya akses untuk datang ke sini. Untunglah Pendeta Sinar Putosi bilang, nggak usah susah-susah. Saya punya gereja bisa dipakai oleh GKST. Saya pergi survei di situ Pak, awal-awalnya beberapa teman juga dan kita beribadah di situ selama 2018, 2019, 2020 sampai bulan Maret. Puji Tuhan. Itu keajaiban menurut saya. Tambah lagi secara spesifik ini. Ketika kita sudah berencana untuk pindahkan tempat kebaktian ke tengah-tengah, rencana di daerah Cawang, ada 3 lokasi yang dicari panitia pembangunan, tapi akhirnya tidak ada satupun yang memungkinkan. Ada Pak Yohanes Lubalo, terima kasih Pak Yohanes ya, dengan Ibu Selvi boleh datang hari ini. Tidak memungkinkan. Tahu-tahu Pak Ritson berkomunikasi dengan Bapak Dr. Alpinus Kamboji sebagai Direktur Utama Rumah Sakit PGI ini. Kita kan nggak tahu. Dalam diskusi itu bersedialah Pak Dokter menjadi salah satu penasehat bagi panitia pembangunan kita. Rapatlah kita di samping toko buku BPK Gunung Mulia sambil makan. Di situ kan ada panggang karo, sambil makan panggang karo. Memang kalau makan panggang karo merencana pembangunan itu keren, ya kan? Solusinya bagus, ya, solusinya bagus. Nah, singkat cerita, ketika kita bicara soal tempat ibadah, dia bilang, kalau mau Cikini. Pagi-pagi dipakai oleh keluarga Cikini untuk keluarga karyawan Cikini atau persekutuan Cikini jam 8. Mereka biasanya cuma 1 jam. Kalian boleh pakai jam 9 atau jam 10, kita pilih jam 10. Menurut saya itu ajaib. Nanti kita akan torehkan dalam tinta sejarah GKST Gloria Jakarta. Proses seperti itu. Memang perlu kita menjalani langkah-langkah seperti ini. Ya, panitia pembangunan lagi berjuang nih Pak Yohanes dan teman-teman. Ya, kita punya anggaran itu 5M waktu itu disepakati oleh panitia pembangunan. Saya kaget. 5M. Saya itu biasanya cuma punya 3M Bapak Ibu. 3M, makasih, makasih, makasih. 3M. 3M. Cuma 3M saya punya. 5M itu saya tidak tahu mau tambah makasih yang kedua lagi. Tapi kita doakan. Proses akan berjalan. Di mana ada Tuhan ada keajaiban. Jadi saudara-saudara, saya selalu excited kalau datang ke sini. Makanya saya kalau dibilang ayo kita kebaktian, ada perasaan gembira. Saya harap teman-teman juga dalam perasaan seperti itu. Sehingga kalau kita datang penuh penghargaan tentang karya Tuhan. Sehingga kita melayani sungguh-sungguh, melakukan pekerjaan dengan baik. Bahwa Tuhan tidak pernah menutup jalan bagi setiap orang yang mau melaksanakan pekerjaannya. Jadi sungguh bagi saya excited. Jadi saudara-saudara, di mana ada Yesus, di situ ada pertolongan. Cuma begini, kata Yesus kepada murid-muridnya, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu. Tebarkan jalamu. Itu mereka sudah dalam kondisi benar-benar putus asa. Semalam-malaman, jadi mereka mengalami semacam tekanan double ya. Semacam beban ganda. Sudah ditinggalkan oleh guru yang mereka sangat hormati.
Yang kedua, mereka mencari ikan tidak dapat. Nah, dalam kondisi seperti itu Tuhan berkata, tebarkan jalamu di sebelah kananmu. Tebarkan jalamu di sebelah kananmu. Untungnya mereka patuh. Dan apa yang terjadi? Ya, mereka mendapat ikan yang banyak. Dikatakan di salah satu ayat tadi, berapa ikan, berapa jumlah ekor ikan? 153. Saya bilang sadiki kalau cuma 153 kalau kosa ya kan? Kalau bau Jawa di Tentena atau di Pendolo gitu kan? Ya, 153 kacili. Tapi ini bukan ikan begitu. Ini ikan-ikan besar. 153 ekor. Itu berat. Ya, sampai mereka menghela jala itu setengah mati. Untung jalannya tidak robek. Jadi saudara-saudara, ketika orang melakukan perintah Tuhan, maka itu bukan cuma sekedar jalan, dia akan mengalami keajaiban, benar-benar keajaiban. Cuma jangan berpikir, hari ini saya laksanakan perintah Tuhan, hari ini terjadi. Kalau itu mungkin terjadi, memang hari itu harus terjadi dari Tuhan. Tapi kalau bukan hari itu, pasti besok, pasti lusa, pasti minggu depan, pasti tahun depan akan terjadi. Ya kan, akan terjadi. Jadi saya kira perspektif kebangkitan Kristus memang harus kita bawa dalam suatu perenungan yang mendalam ini. Bahwa ketika Yesus bangkit, dia menjumpai murid-muridnya, maka di mana Yesus ada, di situ ada keajaiban. Yesus sendiri sudah keajaiban bagi kita. Bangkitnya dia apalagi menjadi keajaiban yang sungguh sangat nyata. Dia menembus tembok, ya. Jangankan persoalan Bapak Ibu, persoalan saya, ya kan? Jangankan soal S3 saya, itu kecil, Tuhan bisa tembus, ya. Tuhan bisa tembus, ya. Doakan nanti saya hari Kamis nanti akan ujian bab-bab begitu ya. Wah, kemarin susah sekali saya, kenapa kok nggak bisa-bisa? Saya lakukan ya, lakukan terus-menerus ya. Kemarin sudah dapat pengumuman saya nanti ujian bab-bab di tanggal 14. Jadi doakan ya, tapi daring ya. Kecil kalau cuma itu. Persoalan-persoalan kita, tantangan-tantangan kita kecil, tembok aja, ya kan? Tembok aja. Makanya kita kalau disuruh berdoa, nggak usah di tempat yang terbuka. Jangan seperti orang Farisi itu menengadakan tangannya di jalan-jalan atau mereka melakukan aktivitas doanya di tempat-tempat terbuka. Masuk ke dalam pintu, tutup kamarmu. Bingung kan? Masuk ke dalam pintu, tutup kamar. Ya kan? Kalau yang nggak nyimak begini terus dia, salah Pak Pendeta. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Lalu kemudian berdoalah, sebab Bapamu di tempat yang tidak kelihatan akan membalas engkau di tempat yang tersembunyi. Ya kan? Makanya aktivitas keiman kita nggak usah terlalu digembar-gemborkan. Biasa-biasa saja, tapi kita sungguh-sungguh. Saudara-saudara, tembok aja dia tembus, jarak aja dijangkau. Makanya kalau kita mendoakan anak-anak kita, tidak usah lalu kemudian diliputi oleh rasa khawatir. Oh ini pue pembimo anak sinjau, barabe muda mangkuni, barabe meredoinya. Aduh Tuhan, bagaimana anak saya sudah tidak makan barangkali ya? Jangan. Mata kita, tangan kita terbatas untuk menjangkau anak-anak, tapi tangan mata Tuhan melampaui segala aspek untuk memeliharakan anak-anak kita. Makanya bawa terus anak-anak kita dalam doa ya. Baru anak-anak kita didoakan. Didoakan, jangan dimaki-maki ya. Diberkati, berkati anak-anak kita. Jangan keluar kata-kata yang berupa makian. Ya, kalau keluar yang berupa makian, Tuhan minta ampun ya. Minta ampun. Tapi harus diberkati ya. Semoga nanti kita punya sekolah minggu ya. Ya, sekolah minggu kita nanti ada El ya kan, ada Michelle ya kan, ada Abel ya, ada si siapa itu, Excel ya. Sudah, kalau sudah berjalan nanti supaya jalan berkat bagi anak-anak kita berjalan begitu ya. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, di mana ada Yesus, di situ ada keajaiban. Jadi maju terus, yakin bahwa di dalam kehidupan kita apapun yang terjadi ada sumber pertolongan. Di mana ada Tuhan ikut, di mana ada gereja ikut, di mana ada persekutuan ikut,
Tapi kalau kita punya kegiatan, mungkin kita mau melakukan pekerjaan, undang Tuhan ada di sana, hadirkan Tuhan ada di sana. Seperti peristiwa perkawinan di Kana, ada Tuhan, masalah teratasi. Tuhan memberkati kita. Amin.